Haleluya, puji Tuhan. Pada saat hari yang baik ini, atas kemurahan Tuhan, kita bertemu lagi dengan satu perenungan firman Allah di dalam Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Tetapi saya tidak akan bacakan itu semua. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 2 dengan perikop kebebalan manusia untuk memimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dalam Mazmur 14 ini, saya akan mengambil satu tema, jangan menjadi orang bebal. Karena dikatakan di sana, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Apakah itu orang bebal? Orang bebal itu adalah orang yang tidak menghormati Tuhan. Orang bebal itu adalah orang yang tidak mau berubah. Dengan kata lain, tegar tengkuk keras kepala. Tidak mau diajari, tidak mau diatur. Orang bebal adalah orang menolak pengajaran firman Tuhan. Bahkan sampai dikatakan di Mazmur 14 ayat 1, orang yang tidak menganggap ada Tuhan. Bahaya orang bebal ini. Itulah sebabnya maka tema ini berkata jangan menjadi orang bebal. Alkitab berkata, walaupun ada orang bebal, tetapi ayat 2 berkata, Tuhan masih memandang ke bawah dari surga untuk melihat anak-anak manusia. Apakah masih ada orang berakal budi dan mencari Tuhan? Dari pembacaan ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, saya mengambil 3 poin dari ke-7 ayat ini. Poin pertama, walaupun ada orang bebal, tetapi Tuhan masih melihat dari surga ke bumi dan melihat anak manusia. Apakah ada yang berakal budi? Berakal budi ini, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Seperti dikatakan di dalam Amsal pasal 8. Amsal pasal 8 ayat 5. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hati. Jadi poin pertama ini, Tuhan masih melihat apakah ada orang berakal budi. Apakah ada orang yang masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan itu yang poin pertama kita melihat di dalam Mazmur pasal 14. Dan poin kedua, kita lihat di sana, Tuhan ingin melihat agar banyak orang sadar, ya. Agar banyak orang sadar di ayat 4. Agar banyak orang sadar dari kehidupannya. Sehingga tidak terpengaruh kepada orang-orang bebal, orang yang tidak menghormati Tuhan. Nah, kesadaran ini perlu dengan dikatakan sana, dengan sadar supaya orang meninggalkan kejahatan. Ya. Dengan apa? Dengan kita berseru. Dengan kita berseru. Kita sadar meninggalkan kejahatan dengan kita berseru. Kenapa kita boleh berseru? Karena dengan berserulah kita dapat kekuatan. Berseru, berdoa, itulah dapat kekuatan. Dan di dalam berseru, dalam kita berseru berdoa kepada Tuhan, disitulah kita dapat perlindungan. Sebab dikatakan di dalam Mazmur pasal 34, Mazmur 34 ayat 18, Alkitab berkata di sana, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, artinya continue, tidak berhenti, terus. Hari ini berseru berdoa belum dijawab, berseru lagi. Belum ada jawaban, berseru lagi. Tidak ada seruan, tidak ada doa yang ditolak. Asal doa itu dengan hati yang tulus sungguh.
hanya butuh waktu. Waktunya bukan waktu kita, waktunya Tuhan. Dan dikatakan apabila orang berseru, maka Tuhan mendengar, kan gitu. Kan katakan saya mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Terjemahan bahasa Indonesia saya berkata dari kesusahan. Jadi sekarang maukah kita, itu menjadi pertanyaan, maukah kita berseru kepada Tuhan? Maukah kita mau memberikan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan? Di dalam Yeremia juga berkata pada pasal 33 ayat 3, berserulah kepadaku, huruf besar Tuhan, maka aku di situ huruf besar Tuhan, maka Tuhan akan menjawab engkau yang orang berseru tadi, dan akan memberitahukan, bahkan diberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada hal yang tidak kita ketahui, ada hal yang Tuhan beritahukan, hal besar. Mungkin hari ini kita berseru belum itu diberitahu, puji Tuhan kalau langsung. Tetapi kalau belum, kita jangan putus asa. Jangan kita menyerah. Tapi kita terus berseru, maka Tuhan akan memberitahu yang tidak dapat kita ketahui. Jadi kita perlu ingin agar banyak orang sadar, datang cari Tuhan. Dikatakan cari Tuhan. Carilah Tuhan, carilah kerajaannya dan kebenarannya, maka ditambahkannya sekalian kepada. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur tadi, pasal yang 14, ya. Yang ketiga adalah hanya Tuhanlah sanggup memulihkan keadaan umatnya. Ya, Tuhan sanggup memulihkan. Ketika kita hidup bijaksana, hidup dengan berakal budi, sadar kita untuk cari Tuhan, maka kita akan melihat satu pemulihan yang besar. Tuhan akan memulihkan bagi orang yang menghormati Tuhan, bagi orang berseru kepada Tuhan, walaupun ada persoalan, walaupun ada tantangan, ada tekanan, ada masalah, ada penyakit. Sepanjang kita masih menghormati Tuhan, sepanjang kita masih datang beribadah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan punya cara, itu yang dikatakan tadi Mazmur 14 ayat 7. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Jadi luar biasa kalau kita dipulihkan, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel bersukacita. Kalau kita baca di dalam Mazmur 126, ini menjadi satu penutupnya dalam Mazmur 14 ini. Mazmur 126 berkata firman Allah di sana, bahwa Tuhan saat memulihkan umatnya, memulihkan Sion, maka saya bacakan supaya lebih lengkap. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Yaitu tadi, orang yang takut Tuhan, menghormati Tuhan, berseru kepada Tuhan, saat dipulihkan seperti bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar pada orangnya. Orang akan berkata, orang akan melihat bahwa orang dan kita yang mengalami mungkin masalah persoalan yang sekian lama. Dan pada waktu Tuhan memulihkan, orang pun bisa merasa dan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara besar bagi kita. Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita, maka kita bersukacita. Dan ujungnya bersukacita. Goalnya bersukacita. Maka dikatakan ayat 4, pulihkanlah keadaan kami. Tuhanlah yang memulihkan keadaan kita. Dan ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Dan lihat, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Waktu kita menabur hal yang benar, menabur hal yang baik, menabur di tengah-tengah kita berkekurangan, itu air mata, Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu kelak kita akan menuai. Jadi taburlah yang baik, taburlah yang benar, walaupun dengan banyak persoalan, banyak tantangan, satu kali akan menuai. Tentu kita menuai dengan sorak-sorai karena kita diberkati, karena kita ditolong. Mana mungkin kita bisa bersorak-sorai kalau kita tidak melihat berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Diberkati. Itulah membuat kita sorak-sorai. Dan dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis.
Waktu kita mau maju ikut Tuhan, waktu kita mau maju mengiring Tuhan, waktu kita melakukan, melayani. Banyak tantangan, banyak himpitan, banyak tekanan. Nah, sampai di situ kita menangis. Tapi tetap maju, tetap bertindak, tetap. Itu waktu kita menabur. Waktu menabur. Lalu di sana ada satu kalimat yang membuat kita menjadi kekuatan. Pasti, ada kata kepastian. Ada kata kepastian, pasti pula. Artinya, dia pasti akan mendapat dengan sorak-sorai. Dan kalau sorak-sorai itu diiringi dan berkat-berkat, sambil membawa berkas-berkas, semua kita nikmati kemurahan Tuhan itu. Inilah satu pemulihan luar biasa besar-besaran bila mana kita menghormati Tuhan, bila mana kita bersyukur. Karena itu jangan mundur, maju terus sampai melihat Tuhan memulihkan umatnya. Inilah satu perenungan yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan menerjemahkan lebih jauh lebih dalam untuk kita bisa memahami rencana Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus menolong, melindungi, memberkati Bapak Ibu Saudara kita semua dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari. Haleluya. Amin.